Bismillahirrohmanirrohim. Selesai makan, aku, ayah, dan Mang Denny duduk di teras. Sambil ayah dan Mang Denny mengopi dan merokok. Tidak lama, nenek berjalan mendekat ke teras. "Kang, si Denny dan cucuku ini sudah pintar sekali memainkan peran." Dikira nenek tidak tahu apa yang sedang terjadi semuanya. Tapi mereka tidak sama sekali, bahkan menyembunyikan semuanya dari nenek. Ucap nenek sambil bercanda. "Mah, itu Kakang yang minta. Tidak mau Mama terlibat dari masalah ini. Lagian, Mama sudah bukan waktunya lagi kan mengurusi hal-hal beginian," jawab ayah sambil merangkul bahu nenek. Aku yakin Mang Denny sama kagetnya denganku mendengar ucapan yang barusan keluar dari mulut nenek. Aku hanya diam. Begitu juga Mang Denny. "Iya, nenek juga sangat paham. Pasti itu rencana kamu. Kasihan Kang anakmu itu. Di usia sekarang, keadaannya begini. Dan gangguan satu yang lainnya beriringan datang. Nenek hanya menunggu bagaimana kamu saja. Kalau masalah tanah dan hak waris adalah penyebab kamu bangkrut, dan keadaan bisnis sayuran nenek juga sama, keputusannya ada di kamu, Kang," ucap nenek. "Kakang tidak bisa memutuskan secepat itu, Mah. Nunggu Pak Kiai dulu ya siang ini, biar semuanya jelas. Jangankan tanah, apapun juga akan dikasih untuk adik Kakang. Dari dulu, untuk mereka semuanya Kakang kasih, Mah," jawab ayah dengan tenang. Pantas saja kakek dan nenek sesayang itu pada ayah. Aku baru tahu malah. Walau memang cara memperlakukan aku dan Bayu tidak seperti itu. Tapi perlakuan ayah adalah pelajaran. Sisanya cinta dan kasih padaku. Setelah obrolan itu, ayah dan Mang Denny tidak tahu kemana pergi menggunakan motor. Pikirku paling ke kebun. Sementara nenek dengan Bi Isoh di kamar mendengar cerita nenek. Bi Isoh dengan segala ketulusannya adalah sosok ibu sekali yang selalu menjaga. Rindu aku padanya terjaga oleh sosok Bi Isoh. Seketika aku teringat tentang bungkusan yang semalam aku gali di kebun, yang aku simpan di belakang pintu dapur. Dari kamar, aku berjalan menuju dapur. Cerita ini ditulis oleh Horror Treat @queertapping dengan judul Darah Daging. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Masih ada, alhamdulillah. Seketika yang sebelumnya tidak berbau apapun, tiba-tiba karena angin juga pikirku jadi bau bangkai. Sangat bau. "Vin, itu yang kamu dapat semalam dari kebun?" tanya Bi Isoh yang membuat sangat kaget. Bibi, kaget banget aku, Bi," jawabku. "Ye, tanya malah kaget," ucap Bi Isoh. "Iya, Bi." "Bau ya?" jawabku. "Banget. Tapi ya udah, gak apa-apa. Apa kata Mamang kamu tulis saja. Mamang sama Kakang ke kebun Vin, mau menemui Mang Kardi sekalian," ucap Bi Isoh. Aku tidak paham dengan perkataan Bi Isoh. Ada apa lagi dengan Mang Kardi? Ada kaitannya apa dengan Amang yang sangat baik itu? Kadang Mang Kardi teman bercandaku di kebun. Walaupun memang benar rumahnya dekat dengan kebun. "Maksudnya, Bi?" ucapku sambil duduk di kursi meja makan. "Jadi begini, Vin. Hari dimana kita gagal panen, ingat?" ucap Bi Isoh sambil duduk sama denganku. "Iya, ingat aku. Dibangunkan saat pagi itu oleh nenek," jawabku masih belum paham. "Nah,
Yang pertama kali ke rumah memberitahu itu Mang Kardi. Karena bau busuk sayuran sampai ke rumah dia. Lagian, dia petani di zaman kakek. Lihat saja, usianya sudah hampir sama dengan nenek. Palingan, beda beberapa tahun lebih muda Mang Kardi. Ucap Isoh sangat serius. Iya, aku tahu rumah Mang Kardi. Mang Denny pernah menunjukkan. Sebentar Bi, baunya bungkusan itu harus aku tutup dengan itu. Ucapku sambil mengambil seperti wadah besar. Aku balikkan agar bungkusan itu tertutup. Nah, Mang Denny pernah bilang ke Bibi, katanya Mang Kardi malam itu melihat Dharma sekitar jam 9 malam ke kebun. Anehnya, parkir mobilnya dekat rumah dia. Pas ditanya Mang Kardi, Dharma bilang hanya kebetulan mampir, kemudian pergi lagi. Sayangnya Mang Kardi tidak tahu kapan datangnya. Mang Kardi bilang ia sambil membersihkan kebun pagi itu. Yang ada kamu juga, Vin. Ucap Isoh sangat serius. Sebentar. Aku sekarang mulai mengerti apa yang diomongkan Isoh. Arahnya kemana? Karena aku baru tahu dan sebelumnya Mang Denny memang belum bicara soal ini. Oh, aku paham. Bisa jadi Dharma yang mengubur bungkusan itu, Bi. Tapi tidak mungkin Dharma yang menguburnya sendirian. Dan tidak membawa cangkul, Bi. Tidak masuk akal juga. Mang Kardi melihat Dharma membawa cangkul tidak? Jawabku penasaran. Tidak tahu. Makanya sekarang Kakang sama Mamang berkunjung ke sana. Sekalian silaturahmi. Lagian ayah kamu juga kenal dekat dengan dia. Sekalian mau bertanya, ada kejadian aneh apa akhir-akhir ini di kebun? Jawab Isoh. Benar kata Isoh. Mang Kardi bisa jadi orang yang paling tahu soal kebun. Gimanapun juga, rumah dia yang paling dekat. Aku bertanya pada Isoh tentang apakah nenek sudah mengetahui kejadian semalam itu. Isoh hanya mengatakan, nanti saja, biar Kakang, ayah aku yang menjelaskan semuanya. Ketika aku bilang pada Isoh bahwa nenek sudah mengetahuinya, Isoh hanya tersenyum dan seperti tidak kaget sama sekali. Kamu tahu cerita kejadian dulu ketika kakek gagal berkebun sama dengan yang kita alami sekarang? Tanya Isoh. Tidak, Bi. Ayah hanya cerita katanya itu ada hama gitu, Bi. Jawabku singkat. Nanti tanyakan ke ayah kamu yang sebenarnya ya. Tanyakan soal adik-adiknya. Dan tanyakan juga kenapa nenek bisa setenang sekarang. Hehehe. Maksud Bibi, biar jadi pelajaran berharga buat kamu, Vin. Ucap Isoh sambil berdiri dan segera bergegas kembali ke kamar nenek. Waktu zuhur baru saja berkumandang. Aku hanya tiduran di kamar, melihat beberapa tulisan tentang berkebun, hasil dari ilmu yang Mang Denny berikan. Sejauh ini sudah melewati 1 kali panen berhasil, dan keduanya gagal dengan cara yang tidak masuk akal. Adalah wawasan yang mungkin tidak setiap orang mengalaminya. Sebangga itu aku menghargai diri sendiri. Waktu pada hari ini bergerak seperti biasanya, terasa cepat. Katanya sehabis zuhur Pak Kiai akan datang. Tapi ayah dan Mang Denny belum datang juga. Ucapku dalam hati sambil menunggu kedatangan mereka. Terlihat dari jendela kamar, ternyata ayah dan Mang Denny sedang mengobrol. Dari tatapannya sangat serius. Ada perasaan tidak enak mengganggu mereka, tapi setidaknya mereka berdua sudah pulang, pikirku. Vin, kata ayah kamu tuh dipanggil, ucap Isoh di depan pintu kamarku. Segera aku bangun dan berjalan menuju teras dengan banyak pertanyaan. Yah, katanya Pak Kiai itu mau datang siang ini. Jadi, tanyaku sambil duduk. Jadi, tapi mungkin malam ini jadinya, Vin. Barusan ayah dari rumah Mang Kardi cerita banyak. Semoga
Semoga salah apa yang dikatakan Mang Kardi. Walaupun informasi dari Mang Kardi dan mamang kamu ini cukup masuk akal, tapi ayah masih yakin Dharma dan Yudi tidak seperti itu, Vin. Dini juga bilang, kamu sebegitu marahnya sama adik-adik ayah. Tolong, jangan dulu bertindak dan berbicara seperti kemarin pada Yudi ya, Vin. Ucap ayah dengan serius. Tapi kan ya, sudah jelas mereka buta harta, buta kekuasaan. Pengen semua hak ayah. Semuanya yang dipunya nenek mereka jual dan bilang dijadikan jaminan ke bank. Apa mereka sebodoh itu dalam bisnis? Aku capek ya. Apalagi usaha ayah, gara-gara mereka juga bangkrut. Dan mimpi-mimpiku untuk kuliah terampas, juga akibat ulah mereka. Ucapku dengan emosi, hal yang sudah seharusnya keluar dari mulutku. Vin, sudah. Mamang juga bisa marah seperti kamu. Tapi benar kata Kakang. Tahan dulu, semua juga emosi. Kalau ingat kelakuan mereka dan apa yang sudah Dharma dan Yudi bicarakan, Vin. Ucap Mang Denny sambil mengelus pundakku. Ayah tidak berbicara lagi. Setelah apa yang aku omongkan, mungkin aku salah berbicara. Tapi ucapanku barusan adalah yang sebenarnya. Aku yang merasakan. Aku juga yang menghadapi gangguan dengan segala tipu daya makhluk yang tak kasat mata itu. Suasana siang menuju sore menjadi hening. Ayah hanya menatap kosong ke depan. Mang Denny dengan segala ketidakenakannya hanya menghisap beberapa kali rokok yang dia pegang dan tidak tenang. Aku ke kamar dulu ya, maafkan aku bicara seperti tadi ya. Segera aku menuju kamar dengan emosi yang masih saja tidak cepat hilang itu. Pikiranku dan juga pikirannya semuanya di dalam rumah ini sama denganku. Tapi mereka selalu anggap semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya ingin tidur sore ini untuk membalas tidur malam kemarin yang benar-benar kurang. Maghriban, Vin, bangun. Ya, bangun ini, ucapku. Ayo maghriban dulu, tidur sore tidak baik. Cepet. Barusan ibu telepon nanyain kamu. Ayah bilang, anak ibu sekarang udah dewasa, udah berani marahin ayah gitu, Vin. Hehehe. Ucap ayah sambil bercanda. Ya, tapi kan benar apa yang aku katakan, ucapku sambil bangun. Benar dan salah itu yang kamu omongin, itu persepsi kamu dengan apa yang telah kamu alami. Kebenaran dengan menuduh tanpa bukti, walau bersalah kuat, apa gunanya, Vin? Bentuknya kan masih tuduhan. Walau iya sesuatu yang bersifat gaib, tidak bisa semena-mena logika bisa berjalan di atasnya itu. Kamu paham yang ayah omongkan? Tanya ayah. Untungnya aku adalah anak ayah. Tentu paham ya. Hehehe. Jawabku tersenyum. Benar kata Mang Denny. Tidak semua tentang darah daging hal yang buruk. Buktinya tidak mungkin aku bertahan sampai hari ini dengan masuk ke dalam masalah gila ini. Kalau bukan aku anak dari ayah. Segera aku sholat maghrib. Selesai sholat karena mungkin ayah sudah duluan. Terdengar suara orang yang mengobrol di ruang tengah. Tidak lama, aku menuju ruang tengah rumah. Baru saja mau nenek suruh Iso panggil kamu ke kamar. Salam dulu sama Pak Kiai, ucap nenek dengan hangat. Segera aku bersalaman cium tangan Pak Kiai. Kevin, mamang kamu udah banyak cerita soal kamu. Sini, duduk samping saya ya nak, ucap Pak Kiai. Sangat sederhana, tidak seperti Kiai pada umumnya. Walau usianya lebih tua dari nenek sedikit mungkin, tapi masih kelihatan muda. Saya datang ke sini sengaja tidak memakai sarung dan kopiah, biar samaan. Yang di sini malah pada pakai sarung sama kopiah. Tujuannya baik, sama-sama menghargai. Hehehe, ucap Pak Kiai dengan nada bercanda. Pak Kiai, apa tidak ada salahnya anak Pak Kiai juga ikut masuk saja? Tidak enak rasanya menunggu di luar, ucap Mang Denny dengan sangat sopan. Tidak apa, lagian hanya sebentar saya silaturahmi ke sini. Biasa,
Usia sudah tidak muda. Angin malam udah sering sekali masuk ke badan. Lagian sudah lama sekali tidak berkunjung ke sini, ucap Pak Kiai. Aku kagum dengan sosoknya. Walau aku sangat paham dari segi keilmuan agama, pasti jauh lebih daripada orang-orang yang ada di ruangan ini. Tapi bicara dengan selalu merendah, hangat. Baru beberapa kalimat saja sudah sangat bisa membuat tenang. Isoh, buatkan saja kopi dan bawakan makanan ke anak Pak Kiai ini. Masa sendirian di luar? Ucap nenek. Segera Bi Isoh ke dapur. Aku masih duduk di samping Pak Kiai. Hanya duduk dan tidak tahu apa yang akan mereka bicarakan. Niatku hanya mendengarkan karena aku juga sedikit paham. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Kakang, bagaimana ini Kelakuan ya Kang. Kadang sifat manusia seperti itu Kang. Padahal keindahan yang sebenarnya kan dari perbedaan. Saya tahu Kakang kecil dan 2 adiknya. Tapi gimana Kang? Menyalahkan bukan saat yang tepat seperti ini, ucap Pak Kiai dengan pelan. Benar Pak Kiai. Nenek merasa berdosa keadaannya jadi seperti ini. Dulu almarhum bapaknya Kakang selalu bilang dan wasiat jangan sampai harta menjadi pemecah belah keluarga. Kenyataannya sekarang malah seperti itu. Kakang bangkrut dengan tidak masuk akal. Dan untuk kedua kalinya gagal panen dengan sama yang tidak masuk akalnya, ucap nenek. Iya Nek, saya juga mendengar ceritanya dari Denny. Setelah saya tahu Nek, apalagi kemarin malam Denny juga berkunjung. Gara-gara gagal panen dan benar saja ada yang mengganjal. Makanya saya langsung ke sini. Dan jujur, saya sudah jarang keluar rumah. Karena hal inilah saya datang ke sini dengan niat silaturahmi, jawab Pak Kiai. Benar. Berarti kedatangan waktu itu Mang Denny ke rumah Pak Kiai memang kondisinya jauh lebih parah dari awal kedatanganku ke sini. Ayah dan Mang Denny hanya diam, sama sepertiku, memperhatikan dan mendengarkan omongan Pak Kiai. Soal warisan dan kekuasaan bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Jika acuannya adalah agama Islam yang mengatur segalanya tentang itu, sudah ada ilmu faraid yang mengatur bagaimana tentang waris. Tapi Nek, saran saya kasih saja kepada yang benar-benar menginginkan sekarang. Jika memang Kang Dharma dan Kang Yudi menginginkannya, kasih. Mungkin dia benar-benar membutuhkan daripada kita, ucap Pak Kiai dengan perlahan. Jujur Pak Kiai, soal warisan dan haknya adik-adik saya, jika memang benar membutuhkannya, ada cara lebih baik dan saya juga akan kasih untuk mereka. Tapi cara-cara mereka, entah Dharma atau Yudi, yang melakukan semua ini jauh di luar pikiran saya, jawab ayah. Ada benarnya juga ucapan Pak Kiai dan ayah. Aku hanya bisa menyimak diam dan memperhatikan dengan tenang. Begini, karena saya tidak bisa lama di sini sekarang, Nek. Siapapun yang bersekutu dengan setan, menghalalkan segala cara, apalagi hal itu sangat berani, dilakukan kepada ibu sendiri sudah sangat salah. Coba, mana bingkisan yang semalam kamu gali Nak Kevin? Saya mau lihat, tanya Pak Kiai. Ada Pak Kiai, sebentar, saya ambilkan dulu, jawabku kemudian berdiri dan berjalan dengan cepat ke dapur. Bungkusan itu masih ada, dengan segala baunya yang masih seperti siang itu. Tidak lagi aku pedulikan bungkusan sebesar kepala aku itu. Segera aku bawa ke Pak Kiai. Lihat ini, ucap Pak Kiai sambil membuka bungkusan dengan kain putih yang sudah kotor karena tanah itu. Aku kaget dan hampir semuanya juga aku rasa seperti itu. Merasakan apa yang sama aku rasakan. Di dalamnya ada foto lengkap. Aku, ibu, ayah dan Bayu. Dengan tulisan-tulisan lainnya yang tidak bisa aku baca. Juga tanah hitam yang pekat. Dan mungkin
Dari tanah itulah bau busuk itu berasal. Tanah inilah yang ditanam ke dalam tanah, yang menyebabkan semuanya. Sama dengan rumah yang Kakang jual juga. Bahaya sekali jika dipergunakan untuk memuluskan segala keinginan manusia. Darah daging yang orang ini incar, bisa sampai meninggal. Perlahan, dan kontrak dengan makhluk itulah yang tidak bisa ditolak, akan terus mengikuti, berupa apapun juga. Makanya, saya sarankan, kasih saja warisan itu kepada orang yang membutuhkan, ucap Pak Kiai menjelaskan dengan tenang. Pantas saja bisa langsung menyebutkan seperti itu, walau aku sangat tidak paham dengan urusan seperti itu. Tapi itu adalah foto keluarga aku yang pernah dipajang di rumah dulu. Aku benar-benar masih ingat. Sudah bisa aku simpulkan dan membenarkan tuduhanku selama ini. Innalillahi. Sampai segininya Pak Kiai, jawab nenek dengan meneteskan air mata. Iya Nek, orang sirik bisa melakukan apa saja. Ikuti saran saya. Nanti juga bisa tahu siapa yang melakukannya. Kasih keinginan mereka. Tapi ingat, jangan Kakang yang kasih, nenek saja. Kasih apapun yang mereka inginkan, biarkan. Keselamatan itu dari Gusti Allah. Kita niatkan membantu, jangan membalas, ucap Kiai perlahan. Kakang ikhlas Nek. Sekarang gimana nenek? Kalau Kakang juga pasti merasa berat. Nenek seperti itu, jawab ayah dengan tenang. Iya, nenek juga mau kasih saja apa kemauan Dharma dan Yudi. Nenek ikuti kata Pak Kiai saja, jawab nenek, masih kaget dengan melihat isi bungkusan itu. Mempertahankan yang bukan hak kita tidak baik. Sama halnya menginginkan hak orang lain dengan segala cara juga tidak baik. Dunia dan segala isinya kecil bagi pencipta. Apapun juga bisa bagi Sang Maha Kuasa. Baginya maha segalanya. Insya Allah ikuti saja apa yang saya katakan dan ikut berdoa juga. Semuanya demi keselamatan dan kebaikannya Nek, jawab Pak Kiai dengan perlahan dan sangat hangat. Untuk aku yang baru mengerti hal seperti itu cukup membuat kaget. Aku pikir dengan membalas semuanya akan terlihat siapa pemenang dan siapa pecundang. Ternyata salah. Kasihan Kevin. Dia yang paling sering kena gangguan. Insya Allah penuhi kemauan mereka dan semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Tidak semuanya harus berbalas sama. Ingat, Sang Maha Pembalas itu hanya milik Gusti Allah, ucap Pak Kiai. Setelah obrolan singkat itu selesai, dengan aku yang masih awalnya ingin bertanya soal kegilaan yang terjadi saat belakangan ini, dengan perkataan Pak Kiai adalah jawaban semuanya. Walau masih banyak hal yang belum aku benar-benar ketahui. Pak Kiai pamit sebelum waktu azan Isya berkumandang. Sebelum pamit, aku mengantarkan Pak Kiai dengan Mang Denny. Den, lain waktu ajak Kevin ke rumah berkunjung ya kapan-kapan, ucap Pak Kiai dengan perlahan. Segera aku masuk ke dalam rumah dan berkumpul kembali dengan ayah, nenek, Bi Iso dan Mang Denny. Ya udah, nenek besok-besok kalau Dharma atau Yudi datang lagi, akan nenek kasih semuanya saja. Yang mereka inginkan daripada taruhannya adalah nyawa. Sudah sangat keterlaluan itu, ucap nenek dengan meneteskan air mata. Nah, yakin semuanya akan baik-baik saja. Kita ikuti saja apa kata Pak Kiai ya. Lagian benar semua perkataannya. Pak Kiai ingin semuanya baik-baik saja. Kakang besok siang berangkat lagi ke kota J. Mau ajak Ibu Kevin dan Bayu pindah saja ke sini. Biar rumah jadi ramai ya Mah. Kakang izin duluan ke Mama, ucap ayah. Perkataan dari ayah sangat mengejutkanku. Ada apa lagi ini? Bukankah ayah juga sudah merintis usaha di sana? Ya, kan usaha angkringan ibu sama ayah di sana gimana? Kalau ibu dan Bayu ke sini, harus sekolah di sini dong, tanyaku dengan heran. Hari dimana Denny telepon, kalian gagal panen di sini,
Di sana juga sudah hampir 1 bulan angkringan ibu dan ayah sepi, Vin. Orang-orang sudah tidak ada yang datang lagi. Keanehan itu semakin terjadi ketika banyak belatung di rumah Eyang, tepatnya di kamar ayah. Jawab ayah. Ya Allah, Kang. Ya udah, mending di sini saja. Kalau keadaannya sampai seperti itu, semuanya sudah berkumpul di sini saja dulu. Kamu dengan anak kamu berkebun lagi saja. Tanah kamu yang dipakai anak kamu, nenek kasih saja Yudi dan Dharma. Biar semuanya berakhir tidak seperti ini terus menerus. Aku dan Mang Dharma hanya terdiam. Terutama aku yang baru mendengar pernyataan lebih parah daripada yang aku kira sebelumnya. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, sebelum keadaan bisa separah ini. Sebaiknya besok kamu telepon Dharma dan Yudi saja, Den. Suruh kesini sore. Kakang besok mau berangkat jam berapa? Tanya nenek. Jam 4 pagi besok, Nek. Lagian biar lebih cepat lebih baik. Palingan diantar Denny sampai stasiun atau sampai angkutan umum. Yang penting lebih cepat lebih baik kan, Nek? Jawab ayah. Ya sudah, nenek sudah putuskan dengan cepat. Karena kondisinya juga begini seperti apa yang tadi dikatakan Pak Kiai. Dan Kakang juga yakin sudah setuju. Tidak apa-apa ya, Kang. Hak kamu nenek berikan kepada mereka. Biarkan mereka membaginya saja. Sudah, jangan ada yang ikut campur. Jawab nenek perlahan. Aku yakin nenek tidak bicara dengan nuraninya. Ucapannya hanya agar semuanya cepat membaik. Walau mungkin raut kesedihan di wajahnya adalah raut penyesalan akan kegagalan pada adik-adik ayah itu. Sudah mah, tidak ada yang benar-benar bisa menerima. Jika rezeki, harta antara cobaan dan titipan. Anggap saja sekarang kita sedang dicoba dan bersyukur. Kita semua masih diberi rezeki sehat. Dan tidak akan lama lagi dikasih rezeki berkumpul semua. Setelah Kakang bawa ibunya Kevin tinggal di sini. Ucap ayah dengan sangat hangat. Nenek tidak mengeluarkan lagi sepatah kata pun dari mulutnya. Air matanya adalah jawaban akan kesedihan. Tatapannya juga adalah harapan. Dan semoga itu adalah bentuk ketidaktulusan dalam hatinya menjadi tulus. Doaku dalam hati. Karena benar-benar kondisinya bukan soal melepaskan hak ayah untuk adik-adiknya. Melibatkan ada nyawa dan darah daging yang menjadi taruhannya. Juga gangguan makhluk yang bisa-bisa benar. Yang diincar adalah kematian. Malam ini adalah malam selanjutnya penuh ketegangan. Aku tidak punya hak berbicara, bahkan memberikan pendapat apapun selain mendengarkan. Bagaimana keadaan ini menuntut bukan tentang keputusan yang benar dan salah, bahkan hal yang terlibat. Nenek akhirnya istirahat, pergi ke kamar dengan istoh. Walau aku yakin dan bisa saja ini juga jadi malam terberat buat nenek. Tapi aku yakin sekelas nenek bisa melewati hal ini. Vin, ayo ayah antar kamu ke kamar. Istirahat biar besok bisa hibur nenek. Ayah sekalian ada yang mau dibicarakan. Ucap ayah. Segera aku menuju kamar. Baru saja duduk, ayah menyusul duduk juga di sampingku. Boleh pesan satu hal untuk besok? Tanya ayah. Apa itu ya? Jawabku singkat. Besok mau memperhatikan baik-baik siapa orang yang benar-benar membutuhkan itu. Seperti apa yang dikatakan Pak Kiai. Itu adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Dan semoga itu menjadi hadiah untuk kamu atas rasa penasaran itu. Tapi dengan satu syarat. Maafkan mereka. Bagaimana? Tanya ayah. Tapi ya, ucapku tegas. Vin, tidak setiap mengalah itu untuk kalah. Tidak setiap mengalah itu untuk menang. Kuatkan hatimu. Mengalahlah untuk keselamatan. Lagian, memaafkan bukan hal yang menjijikan. Ya, Vin? Ucap ayah perlahan berbisik dengan penuh penghayatan dalam raut wajahnya. Aku lakukan ya. Bawa ibu dan Bayu ke sini. Dan ayah juga janji. Mereka harus baik-baik saja. Ucapku. Kemudian bersalaman dengan ayah layaknya kesepakatan seperti orang-orang dewasa lakukan. Ayah keluar dari kamarku dengan kedipan mata
yang pertanda kesepakatan itu telah benar-benar aku setujui. Walau dendam dan emosi masih saja aku jaga, karena aku yang benar-benar juga rasakan semuanya. Di luar teras, aku melihat Bang Denny dan Ayah sedang berbicara, sangat-sangat serius. Entah apa yang mereka bicarakan. Jadi seperti mereka yang menjadi adik kakak yang aku lihat. Dasar saja, mungkin mereka sejak kecil sudah bersama-sama. Dalam lamunanku sebelum tidur malam ini, menatap ke arah mereka berdua yang sengaja korden kamar tidak aku tutup, hanya sekedar untuk melihat mereka. Mungkin suatu saat aku dengan Bayu seperti itu. Siapa orang yang benar-benar membutuhkan? Itu adalah jawaban untuk rasa penasaranku. Aku tidak dan belum mengerti apa yang dikatakan Ayah itu. Tapi besok aku lebih tidak memikirkan soal Dharma dan Yudi yang sudah aku pikirkan pertemuan dengan ibu dan Bayu. Vin, Ayah pergi dulu diantar mamang kamu ya. Hah? Jam berapa ini ya? Ucapku masih mengantuk. Bahkan aku lupa terlelap begitu saja malam itu. Jam 3:30, Vin. Ayah ngejar waktu di stasiun waktu subuh. Jawab Ayah. Kemudian aku bersalaman dan Ayah mencium keningku. Ingat janji kita, ucap Ayah berbisik di telingaku. Aku hanya tersenyum dan kedipan kedua kalinya dari Ayah ketika keluar dari kamarku. Aku tersenyum kembali. Persetujuan yang menarik ucapku dalam hati. Aku kembali terbangun pagi ini dengan perasaan yang sedikit lega. Di meja makan, Iso dan Nenek tidak ada. Bahkan Bang Denny pun sama, tidak ada. Aku mencari mereka. Ternyata sedang ada di kebun pisang dengan Pak Sobar, tengkulak pisang. Apa Nenek benar-benar menjual pisang yang baru saja berbuah segitu? Jawabku heran. Yang kemudian tidak aku mendekati. Aku mandi dan makan karena yakin aku ditinggalkan sarapan pagi ini. Karena bangun jam 9 pagi. Sedang asik-asiknya berbalas beberapa pesan dengan ibu di depan dapur. Hanya bagian rumah ini yang mendapatkan sinyal yang bagus. Mereka berempat berjalan menghampiriku. Aku bertegur sapa dan sedikit bercanda dengan Pak Sobar, yang kemudian tidak lama pergi. Nak, sini, ucap Nenek sambil duduk di meja makan. Iya Nek, gimana? Kan masih jauh ke panen. Pak Sobar udah datang aja Nek, jawabku. Nenek yang minta Denny telepon Sobar. Akhirnya datang. Ini ada sedikit modal. Nenek dapat pinjaman dari Sobar. Jaminannya ketika nanti pisang panen. Sobar gak usah bayar lagi. Terus ingat, ini untung kamu jangan diambil dulu ya. Jadikan modal buat berkebun sayuran lagi, ucap Nenek dengan tersenyum. Benar-benar, pagi ini adalah kebalikan Nenek semalam. Kadang begitulah orang tua, selalu lebih pintar dari anak-anaknya menyembunyikan ketidakbaikan menjadi terlihat baik. Baik Nek, nanti aku mau mulai lagi dengan Mang Denny. Tapi Nenek juga butuh kan? Ucapku. Butuhlah, sama Nak. Tapi kan kebutuhan Nenek saat ini adalah kamu dan Mang Denny semangat lagi berkebunnya. Kamu juga terbilang cepat Nak. Kurang dari 1 tahun hanya sekali panen, sudah paham. Dan kata Denny, terbilang hebat. Nenek tidak heran. Orang kamu cucunya Nenek. Orang kamu cucunya Nenek juga kan? Jawab Nenek sangat bangga. Mang Denny masuk ke dapur langsung menyiapkan minuman hangat. Sambil duduk ikut mengobrol dengan Nenek. Dan berbicara soal kapan kebun pisang itu bisa dipanen dengan cepat. Seperti obrolan-obrolan dewasa berbisnis. Selain membicarakan untung, membicarakan juga inovasi ke depannya. Apalagi ini satu-satunya andalan ketika kebun belum bisa beroperasi lagi. Apalagi nantinya ada ibu dan Bayu. Juga Ayah yang tinggal di sini. Kata Nenek, sudah kangen sekali melihat Ayah berkebun. Mau bagaimanapun, dulu hanya Ayah yang paling rajin ikut dengan kakek. Dan sudah telepon Dharma sama Yudi. Berkas-berkas yang mereka inginkan sudah Nenek siapkan,
ucap nenek. Sudah, palingan sore katanya Nek mereka datang ke sini, ucap Mang Denny. Semuanya Nek, tanyaku. Tidak hak ayah kamu saja. 2 bagian tanah yang harusnya adalah untuk kamu, 1 yang kemarin kamu rapikan jadi kebun, 1-nya lagi yang di kampung sebelah, jawab nenek. Sama yang di kampung itu Nek, kebun bambu, tanya Mang Denny. Malah aku tidak tahu sama sekali soal kebun bambu itu yang barusan diucapkan nenek dan Mang Denny. Iya, kamu ingat Nak, waktu itu pas kamu dapat titipan map coklat dari Dharma. Itu permintaan dia balik nama atas kepemilikan tanah itu. Sudah lebih dari 4 kali nenek secara dipaksa untuk memberikan izin itu, jawab nenek berbicara padaku. Iya, ingat yang nenek suruh buang. Iya Nek, aku ingat yang nenek suruh buang. Oh, sekarang aku paham Nek. Dharma ingin tanah kebun itu, Yudi yang ingin kebun sayurannya, jawabku. Iya Vin, itu sudah sejak 3 tahun ke belakang, kata nenek setelah tahu bisnis ayah kamu waktu itu sangat melesat maju. Mereka anggap ayah kamu tidak membutuhkan hak waris tanah itu lagi, karena alasan mereka selalu bilang kurang modal untuk usahanya. Nenek pernah bilang begitu ke Amang, benar kan Nek? Tanya Mang Denny. Disinilah jelas, karena ketidaktahuan aku sebelumnya soal kebun bambu di kampung sebelah. Aku pikir mereka berdua sama-sama menginginkan tanah kebun itu. Ternyata salah. Mereka mungkin menjalankan dan menghalalkan segala cara dengan cara masing-masing juga. Iya, benar Den. Untung kamu ingat hal itu sebelum Kakang pergi. Kakang udah bicara sama nenek. Bahkan kata Kakang, kasih saja semuanya. Setelah nenek bilang soal kebun bambu, Dharma juga ingin itu. Kakang juga sama kayak kamu Nak. Mungkin baru mengetahui ini sekarang. Nenek tidak berniat menutupi. Tidak tega rasanya. Kakang sedang dalam kondisi dari nol, harus dirusui hal-hal seperti ini, jawab nenek. Atas saja aku baru tahu. Ayah juga sama ternyata. Aku tidak mengerti kenapa mereka bisa sebegitunya, karena kakaknya sukses. Lantas mereka juga ingin hak waris ayah dari nenek, tidak masuk akal. Karena mereka melakukannya dengan cara seperti yang sudah aku alami. Ya sudah Nek, untuk menebus kesalahan Denny janji untuk berkebun lagi, memulai lagi, ucap Mang Denny penuh rasa bersalah akibat kegagalan panen kemarin. Bukan kesalahan kamu Den, ini kesalahan nenek. Akibat anak-anak nenek, kamu yang disalahkan. Harusnya nenek yang minta maaf pada kamu, jawab nenek. Benar juga, Mang Denny dan Bi Isoh tidak salah apapun, hanya korban yang disangkakan oleh Yudi. Obrolan siang ini berakhir dengan penjelasan dan menuju keadaan yang jauh lebih baik. Selepas waktu asar, aku hanya dengan Mang Denny mengurus pohon-pohon pisang di belakang teras belakang rumah. Mengontrol bagian pohon mana yang akan cepat bisa dipanen, karena sudah dibayar duluan oleh Pak Sobar, tengkulak pisang. Barusan Amang telepon lagi Dharma dan Yudi. Katanya sebelum maghrib mereka kesini, ucap Mang Denny. Mang, apakah ini awal semuanya akan baik-baik saja dengan memberikan apa yang mereka inginkan? Tanyaku. Semoga Vin, ikuti saja apa kata Pak Kiai. Amang tidak bisa berbicara banyak sekarang. Setelah ayah kamu dan ibu serta Bayu kesini datang, semoga sudah membaik semuanya, jawab Mang Denny. Gangguan itu masih ada? Tanya Mang Denny tiba-tiba. Tidak Mang, hanya aku masih tidak terima dengan cara mereka yang mengambil foto keluargaku dan dijadikan hal-hal seperti itu. Aku juga tidak ingat kapan salah satu dari mereka mengambilnya, jawabku. Pak Kiai pernah bilang pada Amang ketika nenek malam itu kerasukan yang seperti kamu lihat sendiri. Begini katanya, sesuatu yang baik dimulai dengan ketidakbaikan, hasilnya akan sama ketidakbaikan juga. Percaya saja pertolongan terbaik selalu datang dari Allah, ucap Mang Denny.
Aku setuju dengan apa yang dikatakan Pak Kiai soal itu. Aku hanya bisa mengaminkan dan tersemogakan oleh keadaan juga. Dan kenapa Pak Kiai tidak menyebutkan nama Dharma dan Yudi? Karena takutnya jadi fitnah, Vin. Lagian, urusan warisan dan kekuasaan seperti ini jarang datang dari orang lain kalau bukan keluarga sendiri. Dan sayangnya, mereka Dharma dan Yudi sangat-sangat menunjukkan kalau memang mereka yang membutuhkan itu. Jadi tuduhan kamu selama ini tidak amang salahkan dan benarkan. Biarkan saja waktu dan cara Tuhan yang bekerja dengan rencananya berjalan. Jawab Bang Denny menjelaskan. Sore sampai waktu menuju maghrib tiba, aku hanya duduk di depan teras menunggu kedatangan mereka. Kata nenek dan Bang Denny, ada baiknya juga aku ikut dalam obrolan mereka. Minimal mendengarkan dan jangan ikut bicara. Karena mereka juga hanya akan mengasih apa yang mereka mau saja. 30 menit sebelum waktu maghrib tiba, aku masih duduk di depan. Tidak lama, Mang Yudi datang. Terlihat lampu yang menyorot ke arahku. Kemudian mati dengan begitu saja. Karena tahu keadaanku sedang duduk, Mang Yudi turun dari mobilnya sendiri. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk Channel. Terima kasih.